Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israini Rezkia Hairunisa dari kelas B Akuntansi Terapan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Inferensial. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah distribusi probabilitas normal. Pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi ini umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, memiliki puncak tunggal di tengah-tengah distribusinya. Artinya, mean, median, dan modus dalam hal ini nilainya sama terletak di tengah-tengah. Jadi, tepat setengah atau 50% luas daerah terletak di sebelah kiri pusat distribusi dan tepat 50% juga terletak di sebelah kanannya. Ciri yang kedua, simetri terhadap meannya. Oleh karena itu, apabila mengambil jarak yang sama dari nilai tengah ke kiri dan ke kanan, maka kedua daerah tersebut identik atau sama. Ciri yang ketiga, berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitas bertambah tak terhingga di kedua arah. Secara teoritis, kurva tersebut tidak pernah menyentuh sumbu X. Sifat-sifat distribusi probabilitas normal. Terdapat 3 sifat distribusi probabilitas normal. Yang pertama, distribusi normal dengan mean sama tetapi deviasi standar berbeda. Seperti yang dilihat pada gambar pertama, terdapat 2 kurva dengan posisi yang sama namun dengan tinggi yang berbeda. Sifat yang kedua yaitu distribusi normal dengan mean berbeda tetapi deviasi standar sama. Seperti yang dilihat pada gambar, terdapat 2 kurva dengan tinggi yang sama namun berada di posisi yang berbeda. Sifat yang ketiga yaitu distribusi normal dengan mean dan deviasi standar berbeda. Seperti yang dilihat pada gambar ketiga, terdapat 2 kurva yang berada di posisi yang berbeda dan tinggi yang berbeda pula. Daerah kurva normal. Daerah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi dengan daerah absisnya seperti yang terlihat pada gambar. Luas daerah kurva normal dinyatakan dalam persen atau proporsi. Apabila dinyatakan dalam persen, maka luas daerah kurva normal adalah 100%, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, maka luas daerah kurva normal adalah 1. Daerah di bawah kurva normal. Daerah di bawah kurva normal merupakan ruangan yang dibatasi oleh kurva normal dan sumbu X. Biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Daerah yang diarsir pada kurva menunjukkan sebagian daerah di bawah kurva normal. Probabilitas untuk variabel kontinu berkenaan dengan daerah di bawah suatu kurva mulus. Oleh karena itu, menghitung probabilitas adalah menghitung luas daerah di bawah kurva. Berkaitan dengan distribusi probabilitas normal, diketahui 3 hal. Yang pertama, sekitar 68% daerah di bawah kurva berada pada satu deviasi standar dari meannya. Yang kedua, daerah yang terletak pada 2 deviasi standar dari mean mencakup sekitar 95% dari seluruh daerah. Yang ketiga, 99,73% dari daerah di bawah kurva normal terletak 3 deviasi standar dari meannya. Distribusi probabilitas normal standar. Distribusi probabilitas normal standar adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Rumus yang digunakan yaitu X dikurangi Y dibagi standar deviasi atau simpangan baku.
Keterangan Z merupakan skor Z atau nilai normal baku. X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, dan mu merupakan rata-rata atau mean dari data. Contoh soal. Dalam suatu ujian, terdapat 300 mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian tersebut yaitu 70, dan simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85? Langkah penyelesaian berdasarkan contoh soal tersebut: diperoleh informasi mu sama dengan 70, simpangan baku sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Pertama-tama yang harus kita cari adalah nilai Z dalam kurung X lebih kecil dari 85. Dengan menggunakan rumus X dikurang mu dibagi simpangan baku sama dengan 85 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. 0,9332 ini diambil dari tabel Z distribusi, yaitu dengan memilih nilai 1,5 pada tabel vertikal dan memilih nilai 0,0 pada tabel horizontal yang sejajar dengan nilai 1,5. Selanjutnya, mencari nilai Z dalam kurung X lebih besar 85 untuk mendapatkan berapa persen siswa yang mendapatkan nilai A pada ujian tersebut. Rumus yang digunakan yaitu 1 dikurang Z dalam kurung X lebih kecil dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668. Hasil desimal ini dijadikan persen dengan cara mengkalikannya dengan 100%, sehingga diperoleh hasil 6,68%. Jadi, jumlah siswa yang memperoleh nilai A adalah sebesar 6,68%. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait distribusi probabilitas normal. Sebagai penutup, distribusi probabilitas normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika karena merupakan probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.